Selamat pagi teman-teman. Hari ini kami dari tim kuasa hukum keluarga almarhum Dini Sera Afriyanti dari LBH Damar Indonesia, dan ini keluarga dari almarhum Dini Sera Afriyanti. Ini Bapak Ujang, ayah kandung dari almarhum Dini Sera Afriyanti. Ini adiknya Alfi Karisma. Kembali hari ini kita masih memperjuangkan keadilan di Republik Indonesia ini. Kita berharap hari ini kita melaporkan kepada Komisi Yudisial atas 3 majelis hakim yang melakukan pemeriksaan perkara terhadap GRT yang kita tahu bersama sudah diputus bebas. Semoga 3 majelis hakim itu segera dilakukan pemeriksaan dan segera dilakukan penindakan dari Komisi Yudisial. Dan kami berharap putusan dari Komisi Yudisial itu merubah wajah hakim yang ada di Republik Indonesia untuk lebih berhati-hati, lebih bijaksana dan lebih arif dalam memutus perkara, mengedepankan keadilan dan kebenaran. Ini bukti yang dibawa apa aja Pak untuk ini, Pak? Bukti-bukti pendukung awal yang kami bawa adalah mungkin gambar-gambar yang menunjukkan bahwasanya pertimbangan hakim yang digunakan hakim dalam mempertimbangkan perkara ini sudah tidak benar. Dan yang kedua, kami juga membawa bukti-bukti berupa surat dakwaan yang berisi tentang hasil visum, yang dikatakan bahwasanya hasil visum itu tidak menerangkan meninggal karena minum alkohol, begitu. Dan juga kami menunjukkan di dalam surat dakwaan itu juga bahwasanya tidak ada niat dari tersangka GRT untuk membawa korban ke rumah sakit sebagaimana yang dijadikan pertimbangan hakim dari Pengadilan Negeri Surabaya untuk memutuskan bebas tersangka GRT. Pak, sejauh ini ada dari pihak keluarga ada ancaman atau teror seperti apa mungkin setelah pasca sidang itu, Pak? Sejauh ini masih dalam pengawasan kami dan tidak ada aman. Tapi mereka sudah mengajukan komunikasi nggak Pak ke keluarga korban untuk meminta maaf atau apa gitu Pak? Sejak awal kasus ini bergulir sampai dengan kasus ini diputus kemarin dan saat ini tidak pernah ada komunikasi untuk meminta maaf dari pihak tersangka. Terus terkait yang katanya ada kompensasi dari keluarga tersangka? Tidak pernah ada 1 rupiah pun kompensasi diterima oleh keluarga korban. Betul Pak? Enggak ada. Artinya selama ini juga belum pernah ketemu keluarga dari GRT itu ya? Tidak pernah. Mungkin dari bapaknya apa yang diharapkan Pak dengan kasus ini? Silakan Pak. Sampaikan. Harapan Bapak? Harapan Bapak mudah-mudahan mohon kepada semuanya mohon diadili yang sebenar-benarnya. Harapannya mudah-mudahan kasus ini cepat selesai dan mudah-mudahan bijaksana hakim dan semuanya penegak hukum itu semuanya adil. Pak, atas putusan hakim kemarin yang membebaskan terdakwa ini Bapak perasaannya seperti apa? Bapak kecewa lah, walaupun Bapak orang bodoh apalagi orang pintar ya, Bapak juga orang bodoh tidak masuk akal gitu. Dengan keputusan 12 tahun datang-datang tiba-tiba ada informasi dari Pak Dimas lagi pengajian 100 harinya almarhum, ibunya almarhum itu ada informasi katanya divonis bebas. Kecewa, ya? Gimana perasaan Bapak? Kecewa lah gitu. Jangankan untuk ngasih biaya atau gimana ya, santunan atau minta maaf, ini lagi-lagi diputus bebas. Gimana perasaan Bapak lah, orang kecil lagi ya, seorang petani disakiti begitu, anaknya korban, orang tuanya juga. Tapi selama ini mereka memiliki komunikasi berhubungan, itu apakah udah pernah ketemu Pak dengan keluarga dan dengan terdakwa juga? Belum pernah. Jangankan sama di TV juga atau gimana, belum pernah ada itu. Gimana caranya minta maaf atau gimana gitu, belum pernah. Permintaan maaf pun sama sekali? Enggak pernah. Belum pernah. Kita dituduh. Saya jelasin dulu. Pertama, terima kasih teman-teman media yang luar biasa mengawal kasus Dini Sera Afriyanti dengan terdakwa Gregorius Ronald Tanur, dan saya beserta kuasa hukum dari ibu korban yang juga sudah almarhumah sekarang. Dan ini adalah Pak Ujang, ayah korban, dan ini adalah
siapa namanya? Alfika. Sebagai adiknya korban, dan kami ada di dalam aliansi Justice for Dini Sera. Hari ini kami menemui pimpinan Komisi Yudisial, mendampingi kuasa hukum dan keluarga korban yang menyampaikan laporan secara resmi terhadap Komisi Yudisial. Silahkan Mas Dimas sebagai kuasa hukum menyampaikan. Terima kasih. Jadi hari ini teman-teman, saya mendampingi keluarga korban menyampaikan laporan di Komisi Yudisial. Alhamdulillah atas perhatian dari Ibu Rieke Diah Pitaloka, kami bisa bertemu dengan pimpinan Komisi Yudisial menyampaikan laporan kami atas putusan dari 3 majelis hakim di Pengadilan Negeri Surabaya. Apa yang menjadi dasar-dasar laporan kami adalah terkait dengan kontradiksinya antara surat tuntutan, surat dakwaan dengan hasil pertimbangan hakim di dalam putusan. Itu yang pertama. Yang kedua, kami juga meminta agar Komisi Yudisial melakukan pemeriksaan perilaku dan etika hakim selama proses persidangan berjalan dan sampai dengan menentukan putusan pengadilannya. Dan yang ketiga, kami meminta agar kiranya Komisi Yudisial dapat memberikan rekomendasi yang terbaik, yakni harapan kami adalah penghentian hakim yang memeriksa perkara ini di Pengadilan Negeri Surabaya. Itu harapan kami. Itu Jadi tambahan dari saya, terima kasih kepada Komisi Yudisial berdasarkan hasil tadi yang disampaikan juga oleh Biro Investigasinya. Komisi Yudisial ternyata telah bergerak langsung membuat 2 tim, yaitu tim investigasi dan tim bagi pengawas hakim itu sendiri. Dan laporan ini memang menjadi salah satu prasyarat juga agar segera ada tindak lanjut. Berdasarkan pasal 13 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2024 tentang Komisi Yudisial, maka Komisi Yudisial mempunyai wewenang diantaranya menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat serta perilaku hakim, menetapkan kode etik dan atau pedoman perilaku hakim bersama-sama dengan Mahkamah Agung. 4. Menjaga dan menegakkan pelaksanaan kode etik dan atas pedoman perilaku hakim. Berdasarkan pasal 18 juga, maka kemudian akan melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku hakim, menerima laporan dari masyarakat, ini yang kami lakukan, melakukan verifikasi, klarifikasi dan investigasi atas kode etik dan pedoman perilaku hakim, kemudian memutuskan benar tidaknya laporan, mengambil langkah hukum tetapi tidak bisa mengeksekusi. Jadi hanya bekerja dalam wilayah etik murni. Kemudian untuk yuridisnya ada di Mahkamah Agung, akan dibentuk setelah tim investigasi, tim pengawas hakim. Tadi disampaikan Komisi Yudisial tentu akan melakukan rapat pleno dan keputusannya berupa rekomendasi ke Mahkamah Agung. Jadi teman-teman, meskipun Komisi Yudisial tadi disampaikan telah melakukan investigasi wewenang sesuai kewenangannya, namun demikian tentu saja pengawalan dari publik khususnya media sangat kami harapkan, karena ternyata meskipun nanti ada rekomendasi yang sesuai dengan fakta hukum dan sebagainya, tidak bisa serta-merta langsung dieksekusi oleh Komisi Yudisial, namun hanya berupa rekomendasi terhadap Mahkamah Agung. Jadi kami juga meminta dukungan dari seluruh masyarakat Indonesia untuk pengawalan ini sampai juga kepada pengawasan terhadap kinerja di Mahkamah Agung. Demikian.